Oke, selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LA 43. Kita lanjutkan kuliah kalkulus 2. Hari ini masih latihan ya. Tapi saya akan tambah satu namanya teorema divergensi atau teorema Gauss. Jadi yang menemukan teorema divergensi ini adalah Bapak Gauss, sehingga disebut juga teorema Gauss. Ya. Nah, artinya apa nih? Kalau Anda lihat nih. Ini S ini adalah surface, permukaan. Ya. Permukaan ya. Surface. Jadi dari luas permukaan, dari permukaan itu dihitunglah A dot N-nya. A ini vektornya. A ini gaya misalnya. Boleh ganti A, boleh ganti F. Ya. Gaya. Gaya itu kan vektor, termasuk vektor kan. Jadi ini gayanya. Dot N ini maksudnya. Jadi kalau bidang kubus ada 6 bidang kan. Kubus atau balok ya kan, kotak gitu. Ada 6 bidang. Jadi kalau bidang alas itu gaya apa, N-nya itu normalnya tegak lurus ke bawah. Keluar bidang. Ya, keluar bidang. Harus di luar bidang. Di luar benda. Ya. Jadi kalau ini kotak misalnya kan hanya ini gaya di bawah, gayanya di luar. Kalau di samping gini. Kalau di atas ya. Hah? Ya, dot ya. Cari masing-masing. Nah, cari masing-masing. Jadi di buku saya tuh ada buku yang apa? Buku yang ini ada. Ini ada di kalkulus lanjut. Ini yang saya bilang saya bagi-bagi gitu ya. Nah, itu saya terangkan dengan cara itu dulu, baru gunakan teorema Gauss yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu panjang jalannya. Berarti 6 kali cari dijumlahkan. Setelah 6 kali cari, ya, setelah 6 kali cari kita jumlahkan. Panjang ya. Nah, oleh Bapak Gauss dipermudah, ya, dipermudah dengan teorema divergensi ini, maka lebih singkat. Paham ya? Nah, itu yang perlu tahu ya. Nah, kita masuk contohnya. Nih. Jadi ini adalah ini gayanya. A ini gayanya. Boleh ganti F ya. Jadi A itu boleh kita ganti F, vektor F gitu ya, gaya atau A ya. S adalah permukaan kubus. Nah, ini kan X 0 sampai 1, jadi panjang satu satuan, Y-nya dari 0 sampai 1 juga, Z-nya dari 0 sampai 1 juga. Jadi kubus kan semua rusuknya sama panjang, ya kan? Oke. Nah, setelah ini kita carilah, ya, ini contohnya. Langkah pertama apa yang kita cari? Di langkah pertama yang kita cari adalah vektornya diubah dulu. Jadi vektornya kita ubah jadi apa? Diubah dalam 3 dimensi. Jangan bekerja dalam ITK agak panjang ya. Dan nanti I cross I itu harus tahu tuh. I cross I hasilnya apa? Itu belajar di aljabar linear. Ya, I cross I adalah 1. Ya. I cross D karena tegak lurus kan belum itu kan A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus sudah apit antara A dan B kan. Theta, ya kan? Nah, kalau 90 cos 90 kan 0. Maka I cross I dot J 0. Mengapa 0? Karena cos 90 0. Kan itu alasannya, ya. Jadi kita tidak pakai yang itu. Jadi oleh Bapak Gauss dipersingkat dengan ini. Ini yang divergensi ini. Di kata divergensi itu sebetulnya ya, divergensi vektor A itu adalah nabla atau del, bacanya nabla atau del dot vektor A. Ya. Nah,
Vektor A ini kita ubah dalam 3 dimensi apa tuh? 2x kurang z, koma, ya. IJK-nya kita hilangkan, koma-koma ya, tambah jadi koma. X kuadrat y, koma, min xz kuadrat. Paham? Ya. Ini nih. 2x kurang z, i-nya hilang, koma, x kuadrat y, j-nya hilang, koma, min xz kuadrat. 3 dimension, 3 dimensi ya. Nah, setelah ini delta apa? Nabla itu apa? Nabla atau del itu adalah do per do x, do per do y, do per do z. Ya. Sehingga divergensi vektor A ini adalah apa? Do per do x, do per do y, do per do z. Dot, nah dot itu udaranya gede gitu. Dot dengan 2x min z, x kuadrat y, min xz kuadrat. Ingat nggak? Perkalian titik atau dot vektor atau dot produk. Istilahnya di teknik dot produk namanya. Ya. Kalau di matematik dot, bahasa Inggrisnya dot vektor, ya dot vektor. Tapi di teknik biasanya dot produk. Ya. Yaitu apa? Pertama kali pertama. Jadi pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga kali ketiga. Nah, kita hitung berapa tuh? Jadi ini sama dengan apa? Do per do x dari itu kali ya sama dari 2x min z tambah kedua kali kedua do per do y dari x kuadrat y tambah ketiga kali ketiga do per do z kali min xz kuadrat. Jelas? Ini yang di Ajabalinia belajarnya, ya. Ya, tadi saya tahu di Geocities saya itu Anda bisa ya memang geocities.ws/wikarya, tapi kalau paling gampang buka Google, ketik wikarya, keluar wikarya Kasali, dicetak konten itu aja. Langsung ya. Enggak usah dihafal ya. Nah, ini diturunkan terhadap apa nih? Ini diturunkan terhadap X, kan pedo X. Terhadap X. Kalau do pedo Y diturunkan terhadap Y. Kalau pedo Z diturunkan terhadap Z. Enak. Udah, diferensial masing-masing itu turunan parsial. Berapa? 2. Jadi ini 2 kali 1 kurang 0. Ya enggak? Kan X turunan 1 enggak? Nah, ini terhadap Y. X kuadrat adalah konstanta pengali. Y turunannya berapa? 1. Ya. Tambah min X adalah konstanta. Z kuadrat turunkan berapa? 2Z. Sehingga ini hasilnya apa? Divergensinya. 2 ditambah X kuadrat min 2XZ. Itu enggak? Ditunggu dulu. Ini divergensi itu dalam bentuk skalar atau apa ya? Fungsi ini. Ya. Sampai sini jelas. Nah, setelah sini ini yang kita masukkan nih, triple. Ini triple integral ya. Integral lipat 3. Ya, batasnya maksud ini batasnya apa nih? Ini artinya X terletak antara 0 1. Itu maksudnya. Ya. Yang ini kan? Ini artinya X antara 0 1, Y-nya juga sama. Y-nya terletak antara 0 1. Z-nya terletak antara 0 1. Paham? Ini terjemahannya dari ini. Oke? Paham nih? Ya. Nah, kemudian baru kita masuk teorem divergensi itu apa? Tadi kan sebetulnya dia adalah surface, yaitu permukaan. Kubus itu ada 6 kali cari. Tapi kita nggak pakai itu terlalu panjang ya. Itu sebelum ditemukan teorema divergensi ini pakai cara itu. Nah, oleh Bapak Gauss ini bentuk ini vektor apa di gayanya, apa gaya medan apa di dot normalnya. Normal itu tadi ya, kalau alas di luar benda, kubus alasnya di luar, kalau atas di atas, ya kan? Jadi ini keluar semua.
Tidak ada yang masuk ke dalam. Ya. Itu namanya vektor normal. ds ini dikurung boleh. ds adalah d surface permukaan. Nah, menurut teorema Gauss ini adalah kita menggunakan triple integral divergensi. Ini divergensi dari vektor A, divergensi dari ya, d volume. Nah, dia menggunakan d volume. Oke? Nah, ini kita gunakan yang ini ya. Jadi yang kita gunakan yang ini. Kita nggak gunakan yang kiri, yang kanan kita gunakan. Ini yang dikemukakan oleh Bapak Gauss dengan terkenal dengan teorema divergensi. Jelas? Ini saya kurung supaya nampak perbedaannya. Oke? Nah, sekarang kita masukkan X-nya berapa? Dari 0 sampai 1 enggak tadi? Halo? X dari 0 sampai 1, Y dari 0 sampai 1, Z dari 0 sampai 1. Sama semua ya? Oke. Y dari 0 sampai 1, kemudian Z dari 0 sampai 1. Nah, divergensinya tadi yang kita cari mana? Ini divergensinya. Divergensi ini jawabannya. Betul enggak? Halo? Sudah salin. Berapa tuh? 2 tambah X kuadrat. 2 ditambah X kuadrat min apa? Min 2XZ. Min 2XZ. Nah, ini adalah dari divergensi. Nah, DV apa? Ya, hati-hati. Kita lihat yang paling dalam dulu. Ini yang 3 dimensi ya. Integral kepada 3. Jadi kalau ini Z, sini apa? DZ. Kalau Y, DY. Kalau X, DX. Itu. Dari dalam dulu. Jadi ini bisa tukar-tukar letak boleh, tapi hati-hati. Kalau paling dalam Z nih DZ. Paham ya? Udah Y, berikutnya Y, DY. Dalam bentuk perkalian ya. DY. Dikali lagi, paling akhir DX. Ya kan? Ini yang disebut apa? D volume. Paham? D volume. Jadi D volume itu adalah bisa DZ kali DY kali DX. Kadang-kadang orang bikin DZ kali DY kali DX itu kan D area. Ya enggak? Sama ya. D luas. DY DX atau DX DY sama. Oke, ini enggak boleh terbalik ya. Urutannya. Nah, baru ini ceritanya baru menyelesaikannya. X dari 0 sampai 1. Nah, ini. Ini punya X. DX. Oh ya, ini terikat ya. Ada X sama Z. Enggak, kita kejar dari dalam. Jadi enggak bisa yang fungsi ini harus yang paling dalam dulu selesaikan. Mengapa? Dia mengandung X sama Z. Kecuali X kali Z. Kalau X kali Z, X bisa pisah keluar sendiri, Z sendiri. Gitu. Tapi karena ini ada tambah sama kurang nggak bisa. Jadi berarti DX-nya boleh kita keluarkan. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 1. Kemudian ini nggak ada Y ya. Nggak ada Y, berarti DY keluarkan. Terakhir ini Z dari 0 sampai 1. Terus di sini 2 tambah X kuadrat min 2XZ. Gitu ya. Sudah paham nih? DZ. Nah, karena ini terikat, nggak bisa. Tapi kalau ini nggak terikat, misalnya fungsi Z, sini bisa X-nya di sini, ini bisa masing-masing kita integral, masing-masing kita integralkan, dikalikan ya hasilnya. Jadi ini kita kerjakan paling dalam, ya ini kita kerjakan paling dalam, itu maksudnya. Paling belakang, nah, gitu. Jelas? Nah, kita mulai ya. Jadi X dari 0 sampai 1 DX. Terus Y dari 0 sampai 1 DY. Nah, ini boleh kita selesai. Terhadap Z. Oh ya, 2 tambah X kuadrat ini konstan enggak? Kan bukan fungsi Z. Berarti ini boleh enggak saya gabung aja ini? Ini kan konstan. Ya enggak? Karena konstan, berarti ini 2 tambah X kuadrat dikali Z enggak? Integral Z kan Z. Halo? Paham ya? Sama, integral 5 DZ berapa? 5Z. Berarti ini 2 plus X kuadratnya konstan. Konstannya salin, integral DZ kan Z. Min 2X kali, ini 2X ini adalah konstanta pengali. Z-nya yang kita integralkan berapa? Ya, integral Z pangkat 1 kan 1/1 tambah 1. Z pangkat 1 tambah 1. Ya, nah?
Harga batas, nah 01 Z-nya 01. Paham nggak? Yang kita substitusi sini Z-nya. Ya kan? Yang 01 itu kan Z-nya. Paham nggak nih? Sebetulnya integral lipat 2, lipat 3 itu sama kerjanya integral lipat 1. Maksudnya satu integral single. Ya kan? Berarti Z-nya yang saya ganti sini. Paham nggak nih? Kalau nggak paham bilang. Ngerti nggak? Nah, kalau saya tanya Anda, integral misalnya integral 5 dz, ini kan kalau dipecahkan 2 tambah x kuadrat dz dikurang 2x integral lagi 2x. Nah, mungkin Anda ngerti, oke. Saya ubah lagi, lebih detail lagi. Baik, kita lebih detail lagi ya. Jadi ini boleh pecah menjadi integral z dari 0 sampai 1 2 tambah x kuadrat dz kan gitu. Nah, dikurang integral z dari 0 sampai 1 2x ini konstanta ya. Z dz kan gitu nah. Nah, sekarang jelas ya. Nah, baru kita selesaikan. Jadi ini yang di depannya ini salin aja, tetap salin ya. Ini 1 dx integral y sama dengan 01 dy. Nah, ini kita kalikan berapa? Nah, ini konstan nah. Sama yang ini integral 5 dz kan 5z tambah c, betul enggak? Halo? Ini berarti sini 2 tambah x kuadrat konstanta keluar saja. Integral dari z apa? Z enggak? Nah, itu yang datanya. Dari mana kan z? Integral dari z konstanta keluar aja kan? Pengali. Nah, min. Ini juga 2x konstanta keluar aja. Ya enggak? Konstanta boleh keluar. Nah, dikali dengan integral z pangkat 1 berapa? Integral z pangkat 1 dz seper 1 tambah 1 z pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Seper 1 tambah 1 seper 2. Z pangkat 1 tambah 1 z kuadrat. Harga batas z-nya 01. Berarti ya ini integral lipat 3 ya. Nah, kita teruskan lagi. Integral x dari 0 sampai 1 dx, integral y dari 0 sampai 1 dy. Nah, dikali 2 ditambah x kuadrat ya. Integral dz berapa? Sorry, ini yang kita ganti ini tadi apa? Z-nya ya, z dan z kuadrat. Oh ya, ini setengah kali 2 bisa coret ya. Halo? Setengah kali 2 1. Ya, jadi tinggallah ini z batas atas apa? 1 dikurang z batas bawah 0. Z kurang z. Paham Mas ya? Z batas atas 1 dikurang z batas bawah 0. Kemudian min x ya, 2 udah enggak ada. Karena 2 kali setengah 1. Z kuadrat sekarang. Z kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Enggak? Halo? Yang 0 ini boleh hilang nggak? 0 itu kan ini boleh hilang aja kan. Nah, tinggal apa? Jadi tinggal ini sama dengan lagi, sama dengan integral x dari 0 sampai 1, integral dari y 0 sampai 1. Nah, ini kita selesaikan, dy-nya letak belakang. Letak dari belakang, boleh kan? Jadi ini apa nih? Tinggal 2 tambah x kuadrat min x kuadrat. Betul enggak? Halo? 2 tambah x kuadrat ini min x kali 1 kuadrat. Berarti di sini menjadi ini ada dx tadi ya. Terus ini 2 tambah x kuadrat. Betul enggak? 2 tambah x kuadrat ini dikali 1 tetap. Terus min x kali x kuadrat 1 kuadrat. Itu kan 1 kali min x, betul enggak? Halo? Ini min x. dy letak belakang kan saya bilang tadi. dy ini diletakkan di belakang. Kasih warna hijau ya. Yang dy-nya dipindahkan di belakang.
Jelas sampai sini? Halo? Nah, sekarang kita kerjakan ini. Ini lagi, ini dikerjakan lagi. Sendiri lagi kan, belakangnya. Kita kerjakan lagi. Jadi kerjaan satu persatu ya. Dari belakang terus. Nah, jadi ini hasilnya apa nih? X-nya dari 0 sampai 1 dx. Nah, ini kerjakan. Integral 2dy berapa? 2y. Enak. Ini saya langsung ya. Tambah x kuadrat konstanta. Integral dari, oh ya ini sama tadi seperti tadi. Ini dianggap ini kan fungsi x ya. Berarti ini maaf. Kalau ini fungsi x ini bisa langsung di sini tadi harusnya gitu. Itu enggak? Maksudnya letak dia ini kan, ini keluar dari y, itu enggak? Keluar dari y, tinggal sini apa? Y-nya dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini berarti keluar dia digabung sama dx enggak? Dikali. Dikali menjadi apa? 2 tambah x kuadrat min x dx dikali y dari 0 sampai 1 dy. Jelas? Nah, kemudian saya lihat ini. Harga batasnya konstan masing-masing. 01, 01. Berarti ini kita kerjakan sendiri. Ini juga konstan juga. Nah, antara X dan Y tidak terikat. Independen. Independen bebas. Terikat enggak? Kalau ada X, Y, enggak boleh. Ya. Kecualinya X, Y aja. X pisahkan, Y pisahkan. Kalau ini kan, enggak, ini X semua nih. X semua enggak? Konstanta ikut ke X ya. Berarti ini kerja-kerja masing-masing. Kalau diperhatiin ini kalau integral menyelesaikan integral lipat 3 ya. Nah, berarti ini sama dengan apa? Halo? Ini sama dengan integral dari 2dx berapa? Perhatikan 2x. Integral dari x kuadrat berapa? 1/2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1 nah. 1/2 tambah 1 1/3 x pangkat 2 plus 1 x pangkat 3. Halo? Min integral x pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 1/2 x pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Agak batas 0,1. Ini punya x dikali dengan integral dari y. Integral dy y agak batas 0,1. Tinggal masukkan nih berapa nih? 2 kali x batas atas 1 dikurang batas bawah 0 ditambah 1/3 kali x pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 dikurang x pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3 kurang setengah kali x kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah 0 kuadrat dikali y batas atas 1 dikurang y batas bawah 0. Gitu ya. Halo, paham nih? Nah, yang 0 hilang aja ya, 0 kita hilang aja di pusing. Nah, tinggal apa? Tinggal apa? 2 kali 1 2 tambah 1/3 kali 1 pangkat 3 kan 1 ya, kali 1/3 min setengah kali 1 kuadrat min setengah kali 1 min setengah dikali dengan 1 kurang 0 1. Betul enggak? Nah, ini hasilnya apa nih? Halo? KPK dari 3 dan 2 apa? 6. Jadikan 6 semua ya. 1 ini boleh hilang nggak nih? 1 ini hilang. Kan kali 1. Nah, ada berubah. 2 itu berapa per 6? 12 nggak? Dikalikan 6 kali 2, 12. 12 bagi 6, 2 nggak? Nah, terus ditambah 3 menjadi 6 kali 2. Kena penyebut kali 2, pembilang kali 2. Setengah. 2 jadi 6 kali 3. Karena 2 penyebut kali 3, pembilang 1 kali 3. Jadi hasilnya berapa? 14 dikurang 3, 11/6. Nah, ini jawabnya begini aja lah. Tidak usah 1/5/6 ya. Boleh. Kalau yang mau jawab 1/5/6, betul juga. Sama. Ya. Cari kerjaan. Oke, hasilnya 11/6. Halo?
Nah, ini kalau saya pindahkan ke komputer, wah, mulai gini. Tapi nggak terekam ya? Belum start ya? Aduh. Tadi nggak keluar muncul ya, makanya saya bingung. Aduh. Kacau deh. Nggak bisa dari sini, nggak bisa juga. Ini KP jadi pusing juga saya. Tadi juga nggak muncul startnya, nggak muncul ya tadi. Ini keluarnya itu tuh. Ini saya kliknya gimana? Ya nggak mau ini nih saya klik sini lihat sini. Berarti nggak masuk ya. Aduh kacau deh. Gimana ya? Ada yang ngerti nih? Hah? Jadi hang nih. Ini ada ya saya share. Coba ini ada coba ada bisa bantu. Anehnya itu. Di sini kan? Iya iya yang sini. Ini komputer rumah. Duplikat kalau ini. Google Meet-nya dari mana? Zoom-nya dari mana? Apa ya? Sini ya? Sini. Share screen-nya di sini kan? Bisa. Ya itu. Ini. Ya di atas. Enggak juga. Kayaknya itu startnya enggak jalan. Oh. Startnya enggak jalan. Nah muncul tadi soalnya. Nah, ini nggak harus nyala kamera kan Pak? Enggak harus enggak usah. Itu yang kayak tadi problem di situ jadi bisa. Ini harus sign in dulu. Enggak apa-apa kalau itu saya bisa masuk ke email saya. Ini masuk ke Zoom ini kan ya? Ya. Ini yang ini apa ya? Itu emailnya Pak. Emailnya. Email Pak. Ya, sorry. Salah satu. Trouble. Ini join meetingnya kayak gini ya? Ya. Agak diam ya? Saya masuk ke Zoom. Oh, aku masuk. Biasanya langsung gitu ya. Ini harus login ke Binus Maya dulu nggak Pak?
Harusnya enggak otomatis tadi itu. Ntar kalau kebukimbat Karena ininya ini nggak muncul. bisa otomatis ini kena KP jadi agak pusing gitu. Windowsnya pada ngilang. Harus dikonek dulu. Sebentar. Harus masuk ke Zoom ya Pak? Yang laptop sini Enggak, dia Bentar, ajarannya bentar. Bapak harus masuk ke Zoom. Harus masuk ke Zoom ya, ajarannya Bapak. Ya tadinya masuk ke Zoom. demo share screen juga ada. Enggak, ini bisa, cuma masalahnya yang berarti enggak terekam tadi. Tapi tadi ada ditulis yang ada verified. Hah? Tadi ditulis di papan tulisnya sih di verified. Ini Oh ya tadi tuh. mana? Kanan tuh. Ini. Ini enggak bisa itu. Enggak keluar tadi ini. Oh apa? Tulis Coba pencet video conference. Ini. Nggak ada sih Pak di layar. Bukan ahli bahasa kan bodoh. Karena gue bukan sastra Jawa ya. Ya, ini sebenarnya enggak ini bisa di sana bisa. Ini kan tinggal HDMI. Oh tapi yang ini Ya harus ininya join. enggak terekam. Yang ini harus join sini Pak. Ya. Suara terekam. Ini jadinya nggak bisa
terekam nih nggak tahu. LC ya. Betul. Habitat asli. Oke. Anak, Oke. jadi sebenarnya bisa ada yang satu dia ada udah keluar ya. Jadi yang ini ya terpaksa PowerPoint-nya ada, tapi videonya enggak Masalah sih. terekam ya. Atau terekamnya kosong. Ya. Atau bisa cek Mereka tanya dari elektroniknya. Ini dia ini tadi kan ya ini harusnya klik sini kan, Iya. tapi nggak bisa, nggak muncul, ini nggak bisa gede. Udah ya habis kita latihan aja lah. Jadi itunya nggak hilang sih, ada di PowerPoint-nya ada. PPT itu kan saya sebut whiteboard-nya. Masalahnya yang rekamannya nggak masuk. Dari ini karena dia kecil nampak, tapi gitu klik nggak mau ya. Harusnya dibuka, nggak bisa buka. Ya Windowsnya antara keluar dari screen-nya atau enggak ya emang nggak muncul. Ini trouble di KP ya. Saya baru KP pertama kali ini. Belum pernah. Ya, nah sama yang semester ini baru pertama. Ya. Kok aneh ya? Nggak tahu nih. Trouble. Kayaknya dari PC-nya sih. Dari PC ini ya. Ya udah kalau ya udah ini kita lanjut aja ya. Cuma enggak ada videonya, sorry ya. Ya, tapi oke. Oke, jadi yang ini bisa ngerti ya, jadi diterangkan. Halo. Nah sekarang kita latihan nih, ya tanpa video ya, recordingnya. Kita ulang lagi yang ini. Mana ini? Nah ini yang mirip. Itu gede nih, kurang. Nggak bisa ya, ini aja videonya nggak ada, tapi itunya powernya ada. Oke, yang saya kirim PowerPoint nanti ya. Oke, ini kok aneh nih, atau tadi ya, kalau yang saya pikir gini, aduh, itunya nggak bisa keluar gede gitu. Jadi nggak terekam tadi. Ini scan-nya Pak. Udah keluar itu tuh. Dari awal begitu tadi. Jadi tidak terekam. Apa yang saya terangkan tadi yang ini tidak terekam. Jadi absensi saya juga enggak masuk deh. Harusnya sih progress kan udah harus masuk. Di sini masuk tadi muncul itu di layarnya. Tapi harusnya tetap masuk sih di LSC. Iya ya. Cuma heran kok keluarnya gitu ya. Betul Pak. Oke, coba sebutkan. Ada yang sambil
Ini ya. Coba sekarang nah, ya pasti di isi berikutnya juga sama tuh. Isi berikutnya Boleh scan lagi? Hah? Scan ulang lagi. Mas, kalau lewat jamnya nggak bisa ya? Harusnya. Ini harusnya tadi jam berapa Pak? Jam 9.20. Oh, tadi nggak udah. Nah itu. Sekarang nggak bisa. Tadi hijau nih, ini saya rekam ada simpan dari di layar itu. Jadi ini saya simpan. Udah masuk, cuma masalahnya ini nggak muncul ini maksudnya apa? Ya, dikejarnya. Yuk. Coba dikejar. Jadi ceritanya pemula udah ada dan hitung gimana gitu maksudnya. Jadi kalau dari awalnya itu ada ini ya atasnya kita itu perlu kayak sipil. Udah masuk sih Pak? Udah. Dari VLC udah masuk. Tapi yang maksud saya tuh yang rekamannya nggak masuk. Itu nggak apa-apa sih harusnya Pak. Nggak, saya Apa-apa, sebenarnya mau paling- bagi kepada mereka gitu. Paling atau nggak masuk Pak. Hah? Manual bisa. Manual bisa ya. Enggak ya, kalau yang di sana berarti yang kebakaran. Udah join duluan. Hah? Udah join duluan. Join ya? Coba saya tes masuk. Mau pindah ke. Oh, udah enggak apa-apa kalau itu. So join ya? Dari tadi join atau enggak? Tadi kan pas Ya. Bapak scan kan tadi kan muncul pop up kan Ya. di start zoom-nya kan. Nah tadi dia ternyata tampilannya itu extend Pak. Nggak Oh. bisa, jadi harus duplikat biar tampilan pop up itu muncul gitu. Jadi tadi harus klik start dulu. Ya, startnya nggak bisa klik. Soalnya Yang jadi kecil dari situ. tampilannya soalnya dia extend kelempar dia tampilannya pop up itu. Jadi harus duplikat dulu baru dia muncul. Oh, belum duplikat ya? Iya. Oh, Jadi harus duplikat. ya ya. Sekarang udah nih. Ya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan yang berikutnya enggak. Terima kasih, Mas. Oke, coba kerjakan ini latihannya. Itu mau sampai kapan? E pangkat 3X plus 5. E pangkat 3X plus 5 yang di dalamnya E pangkat 4X kurang 5. DY DX. Nah, kalau artinya DY DX berarti ini. Ya. Berarti ya DY ini yang paling dalam. Ini punya Y. Di luar X. Punya X. DX. Kalau DX punya F, DY punya Y. Ya, untuk diferensi
yang sebenarnya bisa masuk sebenarnya. Karena yang ada aku menghitung volume itu, volume. Ini begitu pemula itu, ya, pemula ini, ya kan, ya di sini kebetulan di ya event, ya sulit volume dulu, kasih yang B-nya adalah dikasih tahu perapatan dari pusatnya itu. Kita kan bisa membuat pasar dan kali ini dari volume yang dari gambar titik fokus ya itu yang agak sulit, tapi yang penting hitungan itu yang double integralnya bisa, dan dia tidak kasih x sama dengan berapa kan, kalau saya aja kan selalu ada x sama dengan 0 atau berapa seberapa ini paling dua ada x jalannya y sama berapa dy. Nah, dalam luar itu paham ya? Paham ya? Ini jangan salah ya. Yang dalam ini punya dy, yang dalam y, yang luar punya x, karena dx punya x. Jadi ini volume sama dengan ini paling luar kan x ya, pokoknya ujung-ujung gitu, paling jauh ini punya x dari 0 sampai 1. Nah, ini punya y dari 0 sampai e pangkat 3x plus 5. Terus ini e berpangkat 4x kurang 5 dy dx. Nah, ini maksudnya tadi kalau yang dalam y dy x dx itu maksudnya. Itu harus di buku-buku enggak pernah ditulis x0 y0 itu enggak ada. Dia selalu buat begitu aja. Jadi sudah paham ya? Nah, ini menyelesaikannya berarti apa? Menyelesaikannya x dari 0 sampai 1 e berpangkat 4x kurang 5 dx, terus y dari 0 sampai e berpangkat 3x tambah 5 dy kan, dikerjakan paling dalam dulu kan, yang belakang. Nah, karena ini ada variabel, nggak bisa langsung masing-masing, nggak bisa, kecuali ini konstan, e pangkat 3x plus 5 nya konstan, berarti dy bisa sendiri, dx sendiri ya. Enggak jelas sampai sana? Bisa hitung ya? Oke. Nanti diteruskan di rumah. Takutnya enggak cukup waktu. Bisa ada waktu ya. Kita paling dalam. Oke. Oke, kita lanjut aja ya supaya nih. Nah, selanjutnya gimana nih? Halo? Berarti V sama dengan apa? Volume sama dengan E pangkat ya, X integral X dari 0 sampai 1 E berpangkat berapa nih? 4x kurang 5. Oke, 4x kurang 5 dx. Nah, ini kita selesai yang belakang. Integral dy apa? Y kan? Integral dy y. Nah, y.
Harga batasnya berapa? Nah, itu hati-hati. Harga batasnya berapa? 0 sampai E pangkat 3X plus 5. Batasnya E berpangkat 0 dari 0 sampai plus 5 ya. Nah, kemudian berapa ini? Integral X dari 0 sampai 1 E pangkat 4X kurang 5 dx. Nah, ini kita masuk Y batas atas ya, Y batas atas E pangkat 3X plus 5 dikurangi 0. Enak? Berarti ini 0-nya hilang, tinggal ini kali ini lah. Betul kan? X dari 0 sampai 1 tinggal E pangkat 4X kurang 5 kan gitu kan? Dikali dengan E pangkat 3X plus 5, betul enggak? dx. Ini sama dengan apa? E pangkat berapa? Kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Ya, min 5 sama plus 5 kan enak. Kita tulis dulu 4X kurang 5 gitu. Ditambah 3X kurang 5 dx. Nah, min 5 tambah 5 0 lah. Min 5 tambah 5 0. Maka tinggal apa? Tinggal integral X dari 0 sampai 1 E berpangkat 4X 4X tambah 3X berapa? 7X, enak. E pangkat 7X dx. Nah, ini E pangkat U dx, harusnya E pangkat U du. Nah, jadi ini kita buat X dari 0 sampai 1 E pangkat U 7X D 7X, sengaja. Enak. Harus sama kan? Ini harus sama ya. 7X 7X itu maksudnya. E pangkat U du. Nah, ini berapa nih? Turunannya berapa? 7 dx. Ya. 7 dx. Jamnya. Jadi ya. Karena tadi kelipatan 7, maka di depannya kali berapa? 1/7. Karena 1/7 kali 7 dx kan 1 dx. Paham ya? Nah, sehingga ini hasilnya 1/7 kali integral E pangkat U du adalah E pangkat U. Nah, harga batas 0,1. Ya, udah masukkan nih. 1/7 kali E pangkat X-nya diganti ya. E pangkat 7 kali 1 dikurang E pangkat 7 kali 0. Hasilnya 1/7 kali E pangkat 7 dikurangi E pangkat 0 1 ya. Nah, inilah jawabannya. Satuannya meter kubik ya. Terus satuannya meter kubik ini. Karena ini dalam volume kan di sini kasih tahu kilogram per meter kubik. Itu adalah, sudah paham? Ini mudah ya modelnya. Nah, kerapatan itu lambangnya delta S, Y. Nah, soal nomor 2-nya B-nya apa? Jika rapat massa beton 2000 kg per meter kubik, itu adalah ini soal B-nya. Delta S, Y itu adalah kerapatan ya, kerapatan massa. Rapat massa atau kerapatan massa yaitu 2000 kg per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Ya. Nah, maka massa sama dengan apa? Sebetulnya soal yang tadi juga dicatat ya, sama ya. Sama, yaitu sebetulnya volume kali kerapatannya. Jadi soal yang tadi kita salin apa tadi? Integral X dari 0 sampai 1, ya nak? Terus integral dari Y dari 0 sampai E pangkat berapa tadi? E pangkat 3X plus 5. Nah, di sini dikali delta S, Y-nya. Kali E pangkat 4X kurang 5. Salah ini. Tambah kurang, betul ya? Kurang 5. DY DX, itu enggak? Halo? Nah, karena deltanya konstan, ini coba
Karena datanya konstan, ini boleh keluar nggak? Halo? Karena datanya konstan, berarti boleh keluar nggak nih? Tapi kalau variabel nggak boleh. Ya, kalau variabelnya ada x atau y nggak boleh. Nah, berarti tinggallah x dari 0 sampai 1, y dari 0 sampai e pangkat 3x plus 5, e berpangkat 4x kurang 5, dy dx. Nah, ini sini volume kan? Halo? Berarti ini adalah delta kali s, y kali volume. Kali volume kan? Sehingga ini jadi apa? Deltanya 2000 kilogram per meter kubik dikali dengan volume dari berapa? 1/7 dikali 1/7 e pangkat 7x enak. E pangkat 7 sorry. E pangkat 7 kurang 1 ya. Ini meter kubik ya. Satuannya adalah meter kubik. Jadi masanya kilogram ya. Ini meter kubik. Nah, di sini meter kubiknya coret enggak nih? Halo, kalau pakai satuan. Jadi hasilnya apa? Masanya adalah 2000 kali 1/7, 2000 per 7 kali E pangkat 7 min 1 kilogram. Selesai. Itu aja. Karena yang bentuk integralnya itu kan adalah volume tadi kan. Betul enggak? Halo, yang ini saya tanya yang ini. Ini adalah volume enggak nih? Yang saya kuning ini. Ini yang sama dengan volume enggak? Coba lihat tadi rumus volumenya mana. Tuh, sama enggak? Anak ini jebakan begini kadang-kadang nak mengah gitu. Anak hitung lagi, wah buang waktu aja. Badannya sama kan? Yang ini kan volume. Ya berarti kerapatan atau kerapatan massa dikali volume. Selesai udah. Simple. Paham? Loh, data S, Y ini dikeluarkan itu yang tinggal volume belakangnya kan? Berarti massa adalah kerapatan massa dikali volume. Selesai. Selesai nomor 1 kan? Nah, jelas ya? Nah, sekarang nomor berikutnya apa nih? Atas. Saya tarik ya. Nah, ini mana sudah ya? Sudah ya? Bisa ya itu. Ini yang Nah, ini yang perlu tahu deh. Ayo, kita tarik. Nah, sekarang ini. Halo. Ini adalah apa namanya? Current capital F atau rotation, ya, rotasi, ya sama. Halo. Mana sudah ini kita bahas ya. Betul nggak? Cuma angkanya kemarin Z sama dengan S kuadrat per 3 dan Z sama dengan 3, ya kan? Ini kan nanti di Z-nya diganti 5, berarti menjadilah tabung ya. Bentuknya lingkaran di situ tabung pengertiannya. Ya. Oke, jadi ini yang dari sini Anda bisa dapat apa nih? Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 5. Terus Z sama dengan 5. Kalau digabung Z sama dengan Z apa? Kalau digabung X kuadrat tambah Y kuadrat per 5 sama dengan 5. Betul enggak? Z sama dengan Z. 5 kali 5 25 atau 5 kuadrat. Enak. Itu adalah apa? Bentuknya lingkaran dalam pengertian 3 dimensi itu tabung. Ya, tabung atau silinder. Berarti ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Betul enggak? Betul kan? Kemarin Anda sini pakai R-nya besar kecil. Ya pakai R kuadrat. Berarti R kuadrat berapa?
5 kuadrat, berarti R adalah akar 5 kuadrat adalah 5. Ya nak? Jarinya. Oke. Kemudian dari ini, yang dari sini, gayanya sama dengan apa? Gayanya kita ubah dalam 3 dimensi. IJK-nya hilangkan. IJK-nya hilangkan, tinggal apa? YZ, 3X, Z kuadrat. Jadi sebaiknya Anda bekerja dalam 3 dimensi. 3 dimension. Jangan dalam IJK ya. Panjang. Nah, dapat ini. Kemudian dicarilah divergensinya. Divergensi. Current vektor F itu ada apa tuh? Del sorry. Kita tidak cari yang ini ya. Halo. Kita tidak pakai rumus yang ini. Kalau rumus ini panjang kan? Anda masih ingat kemarin apa? Teorema Stokes itu apa? Double integral gitu ya, double integral dari current, ini current nih. Current itu rotation sama dot vektor n ds. Itu sama dengan integral pada lingkarannya. Jadi dia menggunakan kuadrat tabung. Lingkaran apa? Melingkar itu dia melingkar, tapi arahnya di sini apa? Menurut arah jarum jam. Kalau teorema Green terbalik ya, berlawanan arah jarum jam. Ini kalau ini searah. Dari C dari vektor F dot dr. Nah ini. Berarti yang kita cari ini yang kita cari. Ini. Bukan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Menurut teorema Stokes. Teorema Stokes ini yang kita cari. Jadi F-nya sudah dapat, ini F-nya. R-nya berapa? Halo? R itu lambangnya apa? X, Y, Z. Itu enggak? Sehingga DR berapa? DR adalah turunannya. X turunannya DX, Y turunannya DY, Z turunannya DZ. Kayak gitu kan? Baru cari F dot DR. Nah, F dot DR berapa? Halo? F dot DR, F-nya YZ, 3 dimensi, ya, Z kuadrat, dot vektor memang DX, DY, DZ. Nah, ini yang pakai apa? Pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga kali ketiga, ya nak? Sehingga hasilnya apa nih? Berapa F dot DR YZ DX ditambah ya nak DZ kali DX pertama kali pertama tambah kedua kali kedua 3X kali DY tambah ketiga kali ketiga Z kuadrat kali DZ. Halo, sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Nah, ada kelupaan kita. Karenanya modelnya melingkar tadi itu adalah koordinat. Mungkin kalau Anda dulu koordinat apa? Polar atau kutub. Di sini koordinat tabung. Jadi berarti kita harus pakai yang kemarin Anda tanya tuh. Cos theta sama dengan apa? X per R. Masih ingat enggak? Terus X sama dengan R cos theta. R-nya sudah tahu tadi. R-nya berapa tadi? Halo? R-nya 5 ya? R-nya 5 ganti. Oh ini di bawahnya. R-nya 5. Jadi ini sama dengan X sama dengan 5 kali cos theta. Nah, turunan X terhadap theta apa? Harusnya ini cari dulu tadi ya. Tapi kan kita tidak pikir tadi kan. Nah, ds per d theta apa? 5. Kan R-nya ganti 5. R-nya kan ganti 5 tadi ya. Turunan cos apa? Min sin theta, betul enggak? Sehingga terdapat dx sama dengan apa? Min 5 sin theta kali d theta. Kan gitu. Ya. Kemudian di sini y per r adalah sin theta. Maka kalau dikali silang
Ya, ini kali silang, ini kali silang. Y adalah R sin theta. R-nya kita ganti 5. Maka Y adalah 5 kali sin theta. Ini 5 ya. Nanti S berpulang. Ini 5. Nah, maka DY per D theta adalah apa? 5 kali turunan sin apa? Cos theta, ya nak? Maka kali silang, ya ini kali silang D theta-nya, maka DY adalah 5 cos theta D theta. Berapa ini? Nah, Z berapa tadi? Z 3 ya? Sorry. Z 5 ya, sorry. Diketahui soalnya Z 5 ya. Ini nih. Z 5. Jadi berarti sini Z sama dengan 5. Konstan. Maka dz per dr berapa? Dz per d theta. Nggak ada tetanya, konstan. Berapa turunannya? 0 kan? Halo? Dz per theta 0. Maka dz berapa? 0 kali d theta. Ya sama dengan 0 ya. Sampai sini jelas? Nah, kemudian karena ini dalam koordinat tabung, dalam theta, berarti di sini nanti yang tadi F-nya ini nih. Ini. Maksud saya yang ininya kita ubah dalam theta. Ya, kita ubah dalam theta. Jadi hasilnya apa? Kita salin ya. Kita salin berapa? F dot dr-nya berapa? F dot dr-nya sama dengan dot vektor benar tadi. Ini. YZ dx ya. YZ dx ditambah 3x dy, 3x dy, kemudian terakhir apa nih? Tambah z kuadrat dz, tambah z kuadrat dz. Nah, ini yang disubstitusi dalam theta. Hasilnya apa? Ini sama dengan y-nya berapa tadi? Y-nya adalah ini nih. Yang kita ambil y-nya, ini x-nya, ini y-nya, ini dx-nya, ini dy-nya, ini z ya, 5, ini dz-nya. Enak. Udah, masukkan ganti ya. Y-nya 5 sin theta, tulis ini. Y-nya 5 sin theta. Z-nya berapa tadi? Z-nya 5 ya, Z-nya 5, Y-nya 5 sin theta. Ini. Y-nya 5 sin theta. Terus Z-nya 5, betul ya? Kemudian yang terakhir itu apa tadi? Halo? Ini apa? DX. Nah, DX-nya berapa? Berapa DX-nya? Min 5 sin theta D theta ya. DX-nya ganti min 5 sin theta D theta. Tambah 3 kali X. X-nya berapa tadi? X-nya adalah 5 cos theta. Ya. R-nya sudah diganti. 5 cos theta. DY berapa? DY 5 cos theta D theta ya. 5 cos theta D theta. Ditambah Z kuadrat berapa tadi? Z-nya 5 kuadrat kali DZ 0 D theta. Itu enggak? Ini kali 0 hilang nggak nih? Hilang, maksudnya jadi 0, ya kan? Sehingga hasilnya apa jadi? Yang ini sama dengan 5 kali 5 kali min 5 berapa? 125 sin kali sin kuadrat theta D theta. Nah, ini 5 kali 5 25 kali 3 75. Itu kan enggak? Cos kuadrat theta. Terus ditambah ini 0 ya. Ini kan kali 0 nih. Nah, ini yang ambil yang kecilnya. Berarti ini dipecah nih. Diambil ya. Bahwa 125 itu berapa tambah 75? Berapa? Halo? 125 sama dengan 50, betul enggak? Halo?
ditambah 75, betul nggak? 7 tambah 5 kan 12, ya betul ya. Sin kuadrat theta d theta. Oh, ini ada d theta-nya kan. Ya, d theta. Ditambah 75 cos kuadrat theta d theta. Hati-hati kalau min ya, min juga dibikin. Halo. Kalau ada min salah satunya yang kecil angkanya misalnya min 9 cos kuadrat theta, maka diambil min 9 sin kuadrat theta. Sehingga yang angka sinnya jadi gede ya, plusnya. Ya nak? Kalau lihat contoh kemarin. Contoh kemarin ini kebetulan angkanya lebih bagus ya. Nah, yang kita kurung ini kan. Tadi yang ini kan tadi kan. 125 itu kita pecah dari 50 tambah 75 nak? Halo. Benar enggak? 125 sin kuadrat theta d theta kita pecah menjadi 50. 125 itu 50 tambah 75. Mengapa? Karena 75 sama 7 ini ada sin kuadrat, ada cos kuadrat sama-sama 75, boleh dikeluarkan kan? Ini hasilnya 50 sin kuadrat theta d theta. Ya. Terus ini keluarkan 75. Keluarkan 75. Keluarkan 75. Keluarkan d theta-nya. Apa tinggal ya? 75 dikeluarkan, tinggal di sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta d theta. Itu enggak? Nah, ini nilainya berapa? 1. Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 enggak? Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 enggak? Pak, 125 ini 125 itu min 5 sin 5 kali 5 kali 125 50 tambah 75 enggak? yang di atas satu di atas. Oh, ada min. Iya. Maaf ya, saya salah. Ada min. Ini ada min ya. Berarti maaf sih. Ini ada min, saya yang salah. Berarti sini ada min. Ini ada min. Kebaiknya ada min ya. Ini ada min tadi nih, sorry. Nah, kalau ini min gimana nih? Berarti ini kita enggak apa yang ini kalau kita ambil cos bisa sin terserah ya. Bisa cos atau cos kuadrat atau sin kuadrat. Kalau ini sampai 75 nih berarti gede angkanya. Berapa sini? Berapa? Supaya min 125 berapa tambah 75? Berarti min 200 ya. Betul ya? Enggak dong. Min 200 tambah 75 ke min 125. Itu belum matematiknya. Itu enggak? Ya. Iya kan? Nanti Anda soal kalau Anda bikin 200 tambah 75 275. Nah, mungkin kan harus min. Ya, hati-hati, ini harus hati-hati hitung yang benar ya. Oke. Jadi ini min 200. Oke. Nah, sudah. Tinggallah apa jadi min 200 sin kuadrat theta d theta. Nah, kemarin kok salah cos kuadrat ya. Sekarang sin kuadrat ya enggak apa-apa. Ya. Ini tambah 75 d theta, betul enggak? Nah, sekarang ini yang kita substitusi sekarang. Jadi bisa sin kuadrat, bisa cos kuadrat. Anda masih ingat enggak? Kemarin kalau cos kuadrat theta itu rumus semua 2 kan? Ya, cos 2 theta sama dengan apa? 2 cos kuadrat theta min 1. 2 cos kuadrat theta min 1. Kalau sin kuadrat theta, cos kuadrat theta sama dengan yang ketiga. Yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga adalah bahwa cos 2 theta adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali theta. Betul enggak? Yang warna merah. Nah, ini yang kita min supaya plus pindah ke kiri. 2 sin kuadrat theta adalah 1 dikurang cos 2 theta. Betul enggak? Halo. Nah, ini boleh kalau Anda mau ambil ini boleh ya. Artinya apa? Artinya si min 200 ini, halo. Min 200 ini sama min 100 kali 2 nak? Boleh ya? Saya enggak mau pakai pecahan, lebih enak
kita ambilnya adalah bahwa sini mengandung 2 sin kuadrat, ini sambil berapa kali 2 sin kuadrat. Nah, itu maksudnya. D theta. Berapa? 100 nak? Ya, min 100, berarti ini min 100, betul nak? Min 100 kali 2 sin kuadrat tambah 75 D theta. Nah, kita ganti min 100 gitu ya, dikali dengan ini. Nih, berapa nih? Yang ini sama enggak ini? Diganti dengan 1 dikurang cos 2 theta. Cos 2 theta. Gitu ya. D theta tambah 75 D theta. Nah, ini kita kalikan masing-masing berapa nih? Jadi vektor F dot vektor DR sama dengan apa? Min 100 kali 1 berapa? Min 100 kali 1 kali D theta. Jangan lupa belakangnya ada D theta. Min 100 kali 1 min 100 D theta. Benar? Ya, min 100 D theta. Nah, kemudian min 100 kali min plus ya. Plus 100 kosinus 2 theta. D theta. Terakhir 75 D theta ini. Nih, yang terakhir ada plus 75 D theta. Nah, ini bisa dijumlahkan enggak nih? Halo, ini bisa jumlah enggak? Berapa? Nah, jadi F dot DR ini terserah ya. Ini mau duluan boleh. Min 100 tambah 75 min 25 D theta. Kita jumlahkan ya. Tambah 100 kali kosinus 2 theta. 2 theta ini boleh dikurung. Ya, 2 theta. D theta. Nah, baru kita masuk ke yang apa tadi? Dari soalnya. Dari soalnya apa? Double integral gitu ya. Ini surface, terus ini del cross. Ini apa? Teorema Stokes ya. F bisa A bisa F, tergantung soalnya F atau A. F kan. D dot N ds. Ini sama dengan, nah, integral searah jarum jam, betul. C, sini apa? F dot dr. Ini kalau kita ganti, terbaliknya 2pi ke 0 ya. Ingat, 2pi ke 0. Ini searah jarum jam. F dot dr. Nah, kemudian kalau ini saya ubah menjadi 0 sampai 2pi, depannya kali min. Halo? Kali min ya. Kalau dibalik agak batasnya itu min kali. Nangkap enggak? Ada yang negatif enggak tuh? Nah, F dot dr. Nah, baru kita masukkan. Jadi min dari 0 sampai 2pi. Nah, yang atas tadi ini dan kita salin. Mana tuh? Kita salin jadi min 25 D theta tambah 100 kosinus dari 2 theta D theta. Lalu kita selesaikan ini berapa nih? Min masing-masing ya. Jadi 0,2 pi. Min kali min plus 25 boleh keluar enggak? 25 D theta. Terus min kali 100. Min 100 keluarkan. Integral 0 sampai 2 pi. Kosinus 2 theta D theta. Nah, ini 25 apa nih? Integral D theta apa? Theta agak batas 0 sampai 2 pi min 100 kasih jarak, terus ini 0,2 pi kosinus 2 theta. Ingat, kosinus 2 theta D 2 theta, ya enggak? D 2 theta. Nah, turunan D 2 theta kan 2 D theta. Jadi kelipatan 2, supaya 2J1 dikali berapa nih? 1/2 enggak? Ingat tuh. Kalau 2 kali D theta kelipatan 2 supaya 2J1 kali 1/2. Sehingga ini hasilnya ini boleh diganti langsung 25 kali theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0 dikurang 100 kali setengah 50. Terus ini hati-hati ini apa nih? Integral cos U du. Kemarin saya sudah tulis tuh. Integral cos U du adalah sin U. Ya.
Kalau integral sin min cos, ya. Berarti ini adalah sin dari 2 theta agak batas 0 sampai 2 pi. Nah, jika ini saya teruskan, ini akan sama dengan berapa nih? Ini dikalikan berapa? 25 kali 2 pi, 50 pi. Terus yang belakangnya min 50 kali apa? Sin dari 2 theta. Theta batas atas pi. Jadi 2 kali 2 pi ya. 2 kali 2 pi. Kurang sin dari 2 kali batas bawah 0. Enak. Nah, ini 50 pi dikurang 50 dikali sin dari 4 pi dikurang sin dari 0. Enak. Sin 0, 0. Sin 4 pi, 0. Sin 1 pi, 0. Sin 2 pi, 0. Sin 3 pi, 0. Sin 4 pi, 0. Sin n pi, 0. Berarti ini hilang. 0 ya. Sehingga hasilnya tinggallah 50 pi. Selesai. Jelas sampai sini? Halo? Satuannya apa? Nah, di sini enggak ada satuan. Ya, kecuali dikasih tahu gayanya dalam apa. Ya, gaya dalam apa. Oke? Udah paham di sini? Nah, berikutnya lagi. Kita lihat lagi, ada enggak nih? Saya sudah siapkan soalnya di atas tadi. Ini tadi, ini kemarin sudah ya. Kemarin sudah ya. Ini sudah juga. Sudah dua-dua ya. Nah, kalau mau coba boleh. Coba yang ini. Ini kan sudah kemarin. 2 soal ini sebagai latihan Anda tapi enggak dikumpul ya. Yang kemarin. Ya. Jadi yang kemarin kumpul. Ini tidak dikumpul, waktunya udah mepet nih. Ya. Jadi ini saya pindahkan ke Nah, ini yang coba kerjaan sekarang ya, kerjaan latihan. Yuk. Sambil saya bisa absen. Empat latihan itu dimahirkan ya. Oke. Baik, saya lihat nanti ya rekamannya mungkin tidak sempurna ya, mohon maaf. Ya, teknisnya masalah teknis saya kadang-kadang dari IT support juga bingung tadi pertama. Akhirnya manual ya. Ketemu manual bisa tadi dicoba dengan pakai itu tidak bisa. Coba ini terus oke. Ini absennya berapa orang semua? 12 loh. KO nih. Buat status ya ada 12. Oh iya, SP. Ada SP apa? Statika. Ada kuliah enggak? Lulus cuma ada 9 orang. Oh, maksudnya ini karena oh iya. Tapi enggak campur ya. Ada mata kuliah lain ya? Alicia? Enggak ada. Enggak ada. Atanasio? Enggak ada juga. Apa nih? Branko Alden. Ada. Darius Joshua Itten. Oh, ini memang enggak ada ya? Oke.
Terus Enzo Mario, nggak ada juga. Faiz Eka Pramudianto, nggak ada. Gabriel Anelia Tangkilisan, ada? Nggak ada juga. Ini kalau lebih dari 80%, kurang dari 80%, kehadiran tidak boleh ikut UAS. Maksimal 2 kali. Ya, itu ya. George Gerald Asher, nada. Jeremy Julio Kaisar Tarigan, ada? Ada. Lu apa nih? Liction Wijaya, ada. Muhammad Nawas Rizky Atarahman, ada juga. Putra Baladika. Tadi kok ke sini tuh dia. Suruh latihan deh. Kok ada kok ke sini. Tidak ada. Peter? Peter mengapa tadi? Oke. Wifi ya? Putra Baladika? Tidak ada. Rizky Takayuki Pemana? Tidak ada. Terakhir Vincentius Brian Lee. Ada? Kenapa? Lupa ya? Vincentius? Anda lupa ya? Jadi yang nggak pernah hadir sama sekali Darius ya. Darius nggak pernah hadir. Keluar. Oke, ini udah terus. Ya coba dikejar itu ya. Season log. Kemarin saya lupa season lognya enggak di apa. Oke. Oke, ini ada di Zoom nggak nih? Nggak ada di Zoom nggak nih? Ini